Apakah kamu pernah lihat burung yang warnanya kayak dicelupin kecat pelangi? Atau yang gayanya lebih stylish dari selebgram? Nah, bayangin kalau ada kontes kecantikan burung sejagat raya. Siapa yang menang? Dan burung mana yang cukup kece buat jadi model sampul majalah burung Vogue? Tenang, kalian gak perlu terbang jauh keliling dunia. Karena hari ini, Trisakti Bird Farm bersama saya Dewi bakal ajak kalian menjelajahi dunia burung paling cantik, paling ajaib, dan paling bikin mata nggak kedip. Yuk siap-siap terpesona, ini dia, burung tercantik di dunia. Gas Om, jangan lupa intronya ya. Pertama adalah si Jacana, si kaki panjang sang penari rawa. Kalau burung ini ikut audisi Indonesia's Next Top Model, jurinya pasti langsung golden ticket. Kenalan yuk sama Jacana, burung elegan dari rawa-rawa dengan kaki super panjang yang bikin dia bisa jalan di atas daun seperti sedang melayang. African Jacana dengan tubuh coklat dan paruh biru pucat terlihat anggun banget di tengah genangan air. Lalu ada Northern Jacana yang punya warna tubuh dari chestnut kehitaman dan bulu sayap kekuningan, kayak pakai gaun fashion show. Dan si paling nyentrik, Wattle Jacana dengan bulu hitam mengilap dan wattle kuning mencolok di wajah mirip burung yang siap tampil di panggung kabaret rawa. Mereka ini kayak penari balet alam, melenggok di atas daun tanpa jatuh. Coba kamu yang jalan di daun lotus, pasti langsung biur basah dah. Kemudian kita ke Quail, si kalem puyuh yang tampil apa adanya. Burung Quail memang kecil dan kalem, tapi jangan salah, mereka punya gaya yang gak kalah dari burung fashion show lainnya. Mereka datang dari keluarga Phasianidae, dan meski banyak yang tampil polos, beberapa spesies justru tampil super chic loh. Ambil contoh King Quail, burung mungil dengan perpaduan warna coklat gelap, biru, dan merah bata yang elegan. Lalu ada Elegant Quail, burung mungil yang suka tampil dengan bulu warna tanah yang halus dan enak dilihat. Dan tentu saja si California Quail dengan jambul unik yang bentuknya kayak tanda koma di kepala. Serius, itu jambulnya bikin dia kayak burung yang selalu berpikir keras. Duh, makan dulu atau mandi pasir dulu ya. Quail itu buktinya gak perlu nyentrik buat kelihatan cantik, sederhana, tapi tetap memikat. Gas lagi kita ke duck, si pendek yang gak pernah kalah gaya. Kalau kamu pikir bebek cuma burung kampung yang suka kuek-kuek di sawah, wah, kamu belum kenal keluarga Anatidae. Mereka bukan cuma bisa jalan sambil goyang-goyang lucu loh, tapi juga punya penampilan yang bisa bikin iri burung lain. Contohnya Mandarin Duck, si burung pelangi hidup. Warna-warni di bulunya seperti cat air yang tumpah di atas kanvas hidup. Lalu ada Common Goldeneye, bebek mungil dengan kepala hijau gelap mengilap dan mata kuning keemasan seperti lampu neon di tengah malam. Cantik bukan? Dan ada juga si Red-breasted Merganser guys. Yang ini penampilannya tuh udah kayak rocker dengan jambul berdiri dan paruh runcing. Tinggal dikasih gitar, langsung bisa konser. Jadi, kalian jangan pernah remehkan bebek. Ya, mereka pendek-pendek sih, tapi kece. Di dunia burung, yang penting bukan tinggi tapi gaya guys. Lanjut lagi ke tukang nyanyi atau songbird, si penyanyi alam yang bikin pagi jadi syahdu. Bangun pagi, buka jendela, lalu dengar kicauan merdu. Yap, itu kerjaannya songbirds, para penyanyi profesional dari subordo Passeri. Yang pertama, kenalan dulu dengan Northern Cardinal, bulu merah menyala, suara merdu, dan paruh kecil mungil yang bikin dia kelihatan imut banget. Lalu ada Eastern Bluebird, warnanya biru langit dengan dada jingga, kayak burung versi boyband,
yang selalu nyanyi sambil senyum manis. Dan jangan lupakan European Robin si kecil, dengan perut jingga merah, dan suara vokal jernih, sering nyanyi sendiri sambil menjaga teritorinya. Solois sejati nih guys. Mereka ini bukan cuma cantik di luar, tapi juga punya soundtrack alam yang bikin hati adem. Pokoknya, burung-burung ini cocok banget buat kamu yang suka healing, tanpa harus ke gunung. Kita gas lagi ke flamingo, si elegan kaki panjang yang bisa bikin susu. Burung ini sering tampil di kartu pos tropis dan hiasan kolam renang. Tapi jangan salah guys, flamingo adalah burung serius dan sangat elegan. Mereka dari keluarga Funicopteridae, dan lucunya, mereka adalah salah satu dari sedikit burung yang bisa menghasilkan susu untuk anak-anaknya. Kok bisa ya? Serius ini, Om. Ada greater flamingo, tinggi dan anggun, dengan bulu putih kemerahan, dan kaki jenjang yang seakan-akan bisa jadi model catwalk yang cantik. Terus, ada Caribbean flamingo, lebih mencolok dengan warna merah oranye yang berani, kayak habis dicelup cat neon. Dan ada Andean flamingo, tampil lembut dengan warna merah muda pucat dan segitiga hitam yang elegan di tubuhnya. Saking cantiknya, flamingo ini sampai dianggap simbol cinta dan keseimbangan. Tapi, coba deh, berdiri satu kaki kayak mereka, bisa kuat berapa detik bro? Lalu kita ke Birds of Paradise, burung surga yang beneran kayak dari surga. Nama mereka bukan basa-basi. Birds of Paradise, alias burung surga, benar-benar terlihat seperti makhluk dari dimensi lain. Asal mereka dari Papua dan pulau-pulau sekitarnya, tempat di mana keajaiban warna burung itu lahir. Ada sih ribbon-tailed Astrapia, dengan ekor panjang seperti pita hadiah ulang tahun dari Sang Tuhan. Lalu ada Wilson, Bird of Paradise, kecil tapi nyala, warna merah, biru, dan hijau di tubuh mungilnya, bikin kita susah percaya. Ini beneran burung. Dan yang paling misterius ada Growling Riflebird, lebih dominan hitam metalik, tapi tetap tampil menawan, seperti burung berjubah glam rock. Mereka adalah bukti bahwa di pelosok hutan Papua pun, keindahan bisa melampaui ekspektasi manusia. Sungguh, love you Papua. Kita terbang lagi untuk lihat si Makau, bintang film sekaligus duta pelangi. Kalau pernah nonton film animasi judulnya Rio, pasti kamu kenal burung ini. Yap, Makau bukan cuma bintang film guys, tapi juga bintang hati para pecinta burung. Ada si cantik Scarlet Makau, dengan bulu merah menyala dengan sayap warna-warni, seperti bak pelangi. Lalu ada Blue and Yellow Makau, dengan kombinasi biru laut dan kuning cerah, ditambah tatu zebra di sekitar mata. Unik banget loh. Dan tentu saja ada si Hyacinth Makau, si burung biru elegan dengan lingkar mata kuning yang tampak seperti pakai eyeliner alami. Sayangnya, kecantikan mereka bikin mereka jadi incaran para penggemar burung, dan populasinya terus menurun. Jadi, kalau kamu ingin dunia ini tetap berwarna, yuk kita jaga dan lestarikan Makau bersama Trisakti Bird Farm. Setuju? Kita lanjutkan lagi ke si Toucan, si hidung besar yang gak pernah minder. Kalau burung lain malu punya paruh besar, si Toucan ini justru bangga dan menjadikannya ikon gayanya. Burung dari keluarga Ramphastidae ini punya paruh super panjang dan berwarna cerah, kadang lebih mencolok dari badannya sendiri. Yang paling populer adalah Kill-billed Toucan dengan paruh pelangi dan bulu hitam pekat kontras banget. Tapi justru itu yang bikin dia lebih stand out guys. Kemudian ada juga Ariel Toucan. Bukan Ariel Noah ya, ukurannya lebih kecil, tapi pilihan warnanya tetap heboh. Dan si paling besar yaitu Ramphastos toko. Kombinasi warna hitam, kuning, dan oranye yang bikin dia kelihatan kayak karakter kartun, tapi versi high definition loh. Dengan paruh sebesar itu,
mereka tetap lincah dan gesit. Dan intinya, nggak perlu kecil buat tampil memikat, tapi percaya diri aja, kayak tukan. Setuju banget. Yuk, kita lanjutkan ke Kingfisher, sang raja yang jago mancing. Kalau ada lomba mancing antar burung, juaranya udah pasti jatuh ke si burung ini, yaitu Kingfisher alias si raja pemancing. Burung-burung dari keluarga ini terkenal banget karena kemampuan menyelamnya yang akurat. Sekali mereka nyemplung, sudah pasti langsung dapat ikan, guys. Ada yang namanya Giant Kingfisher yang tampil gagah dengan perpaduan hitam dan putih seperti tuxedo. Tapi jangan lupa, ini tuxedo buat nyelam, bukan kondangan. Lalu ada Halcyon Kingfisher dengan bulu biru cerah dan oranye menyala, mirip sunset tropis di pinggir sungai. Dan jangan lupakan Azure Kingfisher, versi mininya, tapi tetap kece badai dengan warna ungu dan oranye yang mencolok. Dan mereka itu adalah bukti bahwa dunia burung itu bukan cuma indah, tapi juga punya spesialis masing-masing. Loh, ada yang jago nyanyi, ada juga yang jago mancing. Lengkap kan? Kita lanjutkan ke burung. Finch jagonya nyanyi, guys. Burung Finch berasal dari keluarga Fringillidae dan masing-masing membawa keunikan tersendiri dalam dunia burung. Salah satu yang paling memesona adalah Eurasian Bullfinch dengan dada merah terang dan mata hitam yang seolah menyimpan dunia kecil penuh rasa penasaran. Ada juga yang namanya Arctic Redpoll, sering disebut sebagai burung penyanyi dari utara. Ukurannya mungil, dengan jambul oranye dan bib hitam. Lalu, siapa yang bisa melupakan si Yellow Canary? Burung kecil ini memancarkan keanggunan sederhana lewat bulu kuning cerahnya, seperti matahari kecil yang bersinar di langit pagi. Kita lanjutkan ke Canty Peafowl, atau kita sebut merak. Burung peafowl merupakan pasangan unik. Jantannya dikenal sebagai peacock, sedangkan betinanya disebut peahen. Baru tahu kan? Keindahan mereka tidak datang secara instan, tapi tampilannya adalah hasil evolusi selama bertahun-tahun. Dalam keluarga merak ini, terdapat 3 spesies utama. Yang pertama adalah Indian Peafowl, merak paling ikonik dengan bulu biru dan hijau, berhiaskan totol-totol seperti mata. Dan yang kedua adalah Congo Peafowl, tampil dengan tubuh biru cerah dan mahkota bulu yang megah di atas kepalanya. Dan terakhir ada White Peafowl, yang seluruh tubuhnya dilapisi bulu putih murni, membuatnya terlihat sangat anggun dan berbeda dari yang lain. Yang ini, Dewi paling suka. Kalau punya satu keren kali ya. Haha, penampilannya yang unik kerap dianggap sebagai simbol kemurnian dan keanggunan. Merak adalah simbol sejati dari keindahan alam. Kita lanjutkan lagi ke burung cantik lainnya, yaitu tanager. Nama yang aneh sih, tapi cakep. Tanager merupakan anggota dari keluarga burung terbesar kedua, yaitu Traupidae. Mereka dikenal karena warna-warnanya yang luar biasa cerah dan bervariasi, mulai dari merah menyala, biru cerah, kuning keemasan, hingga hijau zamrud. Salah satu yang paling menarik adalah Western Tanager. Tubuh kuningnya seperti semburat cahaya matahari, dipadukan dengan sayap hitam yang kontras dan mencolok. Sementara itu ada Blue Mountain Tanager, hadir dengan sayap biru dan wajah putih, membuatnya tampak seperti bagian dari langit saat terbang. Namun, bintang sejati dari keluarga ini adalah Musk Crimson Tanager, dengan bulu merah terang dan wajah hitam seperti bertopeng. Burung ini menjadi simbol perpaduan warna yang sempurna dan dramatis. Kita gas lagi le burung cantik mempesona. Pheasant atau burung pegar. Burung pegar berasal dari keluarga Phasianidae yang terkenal dengan koleksi burung-burung elegan dan menawan. Di antara mereka, ada Golden Pheasant, burung yang tampak seperti raja dengan bulu emas menyala dan dada merah terang. Lalu ada Silver Pheasant, yang terlihat sangat bergaya dengan bulu putih mengilap
dan sentuhan hitam. Tak ketinggalan blood pheasant, burung yang dihiasi bulu merah terang dan tubuh abu-abu perak, menjadikannya tampak seperti karya seni bergerak. Burung pegar bukanlah burung migran, namun mereka adalah penghuni tetap hutan, menjadi bagian abadi dari keindahan alam. Warna-warna mencolok, ekor panjang, dan pola bulunya yang rumit menjadikan mereka mahakarya sejati dari alam semesta. Lanjutkan lagi ke si bulbul, si burung muka manis dengan suara menawan. Terakhir untuk bagian ini, kita sambut dengan tepuk tangan meriah untuk bulbul, burung mungil dengan suara khas dan wajah ngangenin. Mereka dari keluarga Pycnonotidae dan sering kita jumpai di pekarangan. Tapi, jangan salah, mereka punya gaya khas yang gak semua burung punya loh. Ada red-whiskered bulbul dengan pipi merah menyala dan jambul tajam, kayak burung abg yang baru potong rambut gaya Korea. Lalu ada rubah bulbul, bulunya dominan coklat tua, dengan wajah damai yang cocok banget buat jadi karakter film animasi. Dan tentu saja ada sih chestnut bulbul, burung berselimut warna hangat seperti kopi susu di pagi hari. Burung ini adalah definisi kecil-kecil cabai rawit. Kecil badannya, tapi suaranya bisa bikin pagi jadi syahdu dan hati adem. Kalau manusia bilang manis, nggak harus ribet. Maka burung bulbul bilang cantik, juga nggak harus norak. Selanjutnya ada si kuku, si misterius tukang titip anak. Burung kuku ini punya gaya hidup unik, nyentrik, dan sedikit kontroversial. Kenapa? Karena mereka adalah tukang titip anak paling profesional di dunia burung. Ya, mereka meletakkan telur di sarang burung lain, lalu kabur. Parenting ala freelancer nih namanya. Tapi jangan salah guys, soal tampilan, kuku juga juara. Ada red-chested kuku, dengan dada merah marun mengkilap, bulu hitam putih, penampilan kayak burung dengan jas resmi. Lalu di derek kuku, tampil kalem dengan bulu hijau mengilap, yang kadang bikin mereka terlihat seperti daun hidup. Dan ada si common hawk kuku, yang wajahnya serius banget, kayak detektif burung yang sedang menyelidiki siapa yang makan ulat terakhir. Unik, cantik, dan punya strategi hidup yang gak biasa. Kalau burung lain sibuk membangun sarang, kuku malah bilang, ngapain repot, titipin aja. Kenapa ya sama burung ini? Dewi sebel banget, ada yang sama. Tulis di kolom komentar ya. Kita gas ke burung berikutnya, yaitu bunting, si burung cat air yang hidup. Kalau kamu suka lukisan abstrak yang penuh warna, kamu pasti akan jatuh cinta sama bunting. Burung-burung ini bagaikan cat air yang tumpah ke langit, dengan corak yang bikin hati meleleh. Coba kalian lihat si painted bunting, warna biru, merah, dan hijau disusun rapi kayak pelangi dalam bentuk burung. Cantiknya kebangetan sih. Lalu ada si snow bunting, seperti burung yang jatuh dari awan salju. Putih bersih dengan aksen hitam, kayak pakai jas musim dingin. Don't see grey bunting, meski tampil simple, tapi elegannya nggak main-main guys. Kayak burung versi minimalis estetik. Mereka ini cocok banget buat dijadikan simbol. Keindahan datang dalam berbagai warna dan ukuran. Tapi ingat ya guys, mereka itu burung, bukan kuas hidup. Jangan diajak ngecat tembok rumah. Haha. Kita lanjutkan lagi ke woodpecker, si tukang ketok yang stylish. Apa jadinya kalau ada burung yang kerjaannya ngetok kayu terus, tapi tetap tampil kece guys? Jawabannya adalah woodpecker alias pelatuk. Mereka ini kayak tukang bangunan profesional, tapi tampilannya nggak pernah zongloh. Pertama, kenalan sama Northern Flicker, dengan bulu coklat keemasan, dihiasi bintik-bintik hitam, dan bagian bawah sayap berwarna kuning cerah. Burung ini serius keren. Lalu ada Rufous-bellied woodpecker, perutnya warna coklat, kemerahan, gaya vintage banget, kayak burung zaman klasik. Dan ada si acorn woodpecker, punya topi merah menyala di kepala dan wajah hitam putih seperti burung badut. Lucu banget, sumpah. Walau kerjaannya ngetok pohon sampai subuh, mereka nggak pernah kelihatan kusam. Mungkin karena semboyannya, tetap kerja keras, tapi jangan lupakan fashion, guys. Lalu ada burung plover,
si burung imut berkepala bulat. Kalau burung ini manusia, dia mungkin jadi selebgram viral karena imutnya nggak ada obat. Kemudian ada Oriental Plover, kepala bulat, badan kecil, dan tampang polos, kayak anak-anak yang baru bangun tidur. Terus, Musk Lapwing, wajahnya kayak pakai topeng kuning cerah, ekspresi selalu bingung-bingung, lucu gimana gitu. Selain cantik kayak aku ini, burung-burung ini juga sopan dan pendiam, jarang berisik, suka jalan pelan-pelan di pasir, kayak lagi catwalk. Mereka itu bukti guys, bahwa burung gak harus besar dan warna-warni untuk jadi idola. Kadang, yang kecil dan sederhana justru bikin jatuh cinta. Yang terakhir ini adalah Trogon, rajanya si warna-warni dunia burung. Dan inilah dia, juara kita. Pemenang tak terbantahkan, Trogon, burung yang kelihatannya seperti hasil edit Photoshop, padahal nyata adanya guys. Lihat aja black-headed Trogon, dengan dada oranye menyala, punggung biru keunguan, kayak burung cosplay superhero. Tapi, puncaknya ada di Resplendent Cats, bulu hijau zamrud, ekor panjang menjuntai, jambul mewah di kepala. Kalau ada burung yang bisa jadi raja dunia peri, ya ini dia orangnya burungnya. Dan jangan lupakan Narina Trogon, yang meski cuma punya 2 warna, hijau dan merah, tapi tetap terlihat glamor kayak hadir di red carpet burung internasional. Burung ini memang bukan burung biasa guys, mereka tuh tampil seperti bangsawan. Tinggal kasih mahkota aja, langsung jadi raja di hutan tropis. Maka dari itu, Trogon kita nobatkan sebagai burung tercantik di dunia, versi Trisakti Bird Farm. Ada pilihan lain? Tulis di komentar ya. Gimana nih, guys? Dunia burung ternyata penuh warna, gaya, dan keunikan yang gak habis-habisnya ya. Dari si tukang titip anak, si pelukis langit, sampai si raja burung, mereka tuh semua menunjukkan bahwa alam adalah seniman terbaik. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, bagikan ke sesama pecinta alam, dan tulis di kolom komentar burung mana yang paling kamu suka. Dan kalau mau lanjut ke episode selanjutnya, siapa tahu kita bisa bahas 20 burung tergemas di dunia, atau burung-burung paling absurd tingkah lakunya. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Tetap bersama saya Dewi mewakili tim Pusreng di channel kesayangan kita semua, yaitu Trisakti Bird Farm. Dan jangan lupa ya guys, jaga burung, jaga alam, jaga hati. Terima kasih. Bye-bye.